Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini adalah sebuah plot twist, benar-benar plot twist. Jadi, ibu-ibu kerudung pink yang sebelumnya kita bahas, yang katanya dijadikan simbol keberanian ya itu teman-teman. Dan memang ibu-ibu kerudung pink ini menghina Pak Presiden yang melakukan pembenaran itu katanya deepfake kemudian AI. Ketika ibu-ibu kerudung pink itu mencaci maki teman-teman. Dan ternyata ini plot twistnya itu ada keponakan yang mengakui bahwa ibu ini tuh perlu perhatian khusus ternyata teman-teman. Nah itu jawabannya langsung dari keponakannya. Ini sangat menarik untuk disaksikan teman-teman ya. Karena ibu-ibu ini sudah viral di mana-mana. Dan bahkan ya itu dijadikan simbol, katanya simbol keberanian, yang punya nyali, dan sebagainya. Nah, kita akan saksikan respon-respon netizen terhadap hal ini, teman-teman. Dan ada yang menarik juga, ini persoalan Roy Suryo yang memang menuduh bahwa ojol yang datang ke Wapres itu adalah ojol palsu. Ini makin berlanjut ya. Makin banyak respon dari ojol itu sendiri ataupun mitra ojol ya, yang memang merespon apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, bahkan mengajak Roy Suryo untuk ngopi bareng, berdiskusi. Kenapa diajak ngopi sama mitra ojol ya? Karena itu dia, Roy Suryo nge-framingnya sudah kemana-mana, buat narasi yang memang itu tidak bisa dia membuktikan teman-teman. Ya dari ijazah aja kita tahu ya, menuduh tapi buktinya nggak ada. Oke, kita lihat videonya seperti apa. Gantinya aneh! Gantinya aneh! Mereka Biarin anjing lu. Temennya lo, bangsat lo. Nah ini ya teman-teman, Temennya lo kan? bukan editan AI, real si ibu ini. Iya, Bu, betul, Bu. Nah ini video-videonya teman-teman. Nah ini dia, ada keponakannya yang angkat bicara teman-teman. Ini bude saya, sekali lagi maafin bude saya ya. Jadi buat kawan-kawan satu profesi jangan dimasukin hati ya. Dan untuk teman-teman yang demo dimanapun nanti ketemu bude saya, tolong jangan ikut terprovokasi ya. Kalau emang ketemu suruh pulang, sampaikan aja dan dicariin sama ponakannya si Anas gitu. Intinya bude saya ini memang butuh perhatian khusus. Jadi jangan ada yang bilang perempuan kerudung pink itu AI ya. Bener-bener budenya teman-teman. Tega bener lu orang manusia beneran dikata AI itu dia. No kan? Nih, lu baca nih, ini nggak tahu ponakan, nggak tahu siapanya nih, gue nemu di IG. Ini bude saya, sekali lagi maafin bude saya ya. Intinya bude saya memang butuh perhatian khusus. Terus di situ dia juga bilang, jadi jangan ada yang bilang perempuan kerudung pink itu AI. Tega bener lu, orang manusia beneran dikata AI ya. Aduh goblok, malah disepi lagi ngakak. Kita tuh dari awal tuh udah ngerti gitu, udah janggal ya kan. Apalagi posisinya lagi chaos begitu, terus dikompor-komporin. Nih nenek udah tua ya kan, udah uzur, pasti balik lagi ke bocah lah ya gitu. Gue sih ngerti ya, gue sih ngerti. Jadi ya mungkin nenek itu polos ya kan, nggak tahu apa yang dia omongin gitu. Yang penting kan rame aja gitu. Apalagi kan dikasih panggung gitu ya, atau nenek jadi attention seeker tuh. Di situ juga dia bilang tuh, dan buat kawan-kawan yang ikut demo, kalau bude gue nampak jangan dikasih panggung ya. Biasanya kalau udah teriak-teriak begini hampir rumah minta jahit serai karena tenggorokannya lain. Duh, ini terlalu ironi menurut gue, terlalu ironi guys. udah ramai banget lagi. Kalau ini katanya AI, udah lah gak usah kau tutup-tutupi itu AI gitu. Kalau AI itu kurang lebih kita tahu ya, ini jejaknya tuh, rekam jejaknya terlalu banyak ya. Terus kalau AI itu dari mikro ekspresi juga kelihatan kok gitu, dari sinkronisasi ngomong, terus dari mikro ekspresi itu ya kalau orang teliti mah bisa bedain lah gitu. Dan entah niatnya tuh mau menyelamatkan nenek ini dari ancaman apa gimana gue nggak tahu ya. Tapi ya namanya orang udah tua ya kan, udah kembali lagi ke bocah gitu. Jadi kayak ini mesti kita ada yang maklum gitu. Ini pendukung Pak Prabowo sepertinya kita harus memaklum ya. Tetangga emang kadang udah jangan kayak gitu deh gue ngomongnya deh. Bukan AI ya teman-teman, sekali lagi bukan AI, itu asli si ibu itu. Bro, ponakan ibu jilbab warna pink.
Bisa nggak sih lo hapus itu story lu tuh, hapus. Kasihan anak abah, kasihan mereka udah punya panutan baru, ternyata bude lu itu butuh perhatian khusus. Ya elah, baru aja mereka punya panutan baru udah lu buat kecewa aja. Hapus tuh, hapus, tolong hapus. Dan kenapa lu ngomong di situ itu bude lu beneran bukan AI? Kasihan mereka udah keke itu, kalau itu AI, bude lu itu AI. Nah, hapus ya. Dan juga mengumpulkan jari kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres, ya, Gibran Raka Buming Raka. Itu nampak, ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan, ya, drama. Dibilang drama katanya. Nuduh terus, fitnah terus Roy Suryo ya. Udah jelas-jelas mereka mitra ojol beneran, terdaftar, bahkan dari perusahaannya memberikan pernyataan. Nggak lihat apa video-video tersebut? Aduh, kacau ini. Masalahnya ini urusannya negara ya, maksudnya ya mohon maaf nih saya harus katakan, mau kawan-kawan juga misalnya nggak suka gitu sama personalnya, pribadinya, siapapun lah, RI 1, RI 2 gitu kan, meskipun di negara demokrasi gitu, tapi artinya ini masalahnya penggiringan opini, jadi fitnah. Padahal sementara Mas Wakil Presiden Mas Gibran ini kan ngumpulin kayak begini, nanti kita lihat deh, tuh kan. Nah, ini headline berita juga begitu kan, jadinya kan akhirnya ikut-ikutan. Ya kan, Ketua Garda Indonesia bongkar kejanggalan. Ojol yang temui Gibran diduga bukan ojol asli. Nah, ini kan akhirnya jadi kemana-mana nih. Ini bahaya loh. Ini kalau isu negara sampai ke fitnah kayak begini, ini adu domba nih. Anda provokasi takutnya. Kalau saya melihat tulisan ini adalah melihat rasa ketidakpuasan dan rasa kecemburuan. Kenapa bukan gua yang diundang? Kalau bahasa begini ya, Gitu. Kalau bahasa begini, karena gini, kejanggalannya di mana? Ya kan? Karena harus diketahui juga, saya saja sebagai Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional saja tidak mendapat undangan, tidak dipanggil. Karena apa? Karena Wakil Presiden Mas Gibran ini langsung mengontak kepada aplikator penyedia jasa layanan transportasi ini, Di antara Gojek, Grab gitu ya. Jadi sifatnya antara instansi dengan perusahaan. Oh iyalah, pemerintah. Iya. Bukan dengan komunitas. Jadi ya berhak saja si siapa namanya aplikatornya ini menunjuk siapa yang akan hadir. Ada videonya, dia bilang para taruna. Sebagai calon ojol. Aduh. Roy Suryo katanya terpelajar, orang pintar. Ini taruna saya nih. Taruna adalah panggilan, ya. Menunggu undangan ngopi bareng tuh. Roy Suryo. Kita bukan pengurus, kita panggil taruna. Nanti ada lagi PM, bukan polisi militer, tapi putus mitra. Ada lagi namanya OPIT, ya, orderan fiktif. Jangan suka menghina kita, Roy Suryo. Jangan suka menghina kita. Wih, keren sepatunya. Ojol juga punya pendapatan. Jangan pernah menghina profesi orang. Jadi kita diundang ngopi bareng sama Roy Suryo. Oke, kapan? Kita tunggu undangannya ya. Tuh, ditunggu undangannya Roy Suryo. Kalau enggak bisa-bisa disamperin tuh. Makanya jangan dulu nuduh. Jangan nge-framing kemana-mana. Surat terbuka untuk Roy Suryo dan Rafli Harun. Dengar baik-baik. Sehina itu ojol di mata kalian. Gak boleh berpenampilan rapi, gak boleh berpakaian rapi, beratribut rapi. Sepatu aja kalian Dipermasalahkan. nilai segitu hinanya, kami gak boleh beli sepatu mahal. Kami punya etika ketika kami bertemu dengan orang-orang penting. Bukan kalian yang hanya cuap-cuap, omon-omon, dapat sakit hati karena dipecat. Pasti akan dikatakan anak baru nih, dari dididik jadi taruna ya gitu. Maunya apa sih Mas Roy ini dengan koloninya? Maunya apa? Wapres mengundang perwakilan dari ojol, disebutnya ojol KW, ojol dadakan, ojol siluman. Karena jaketnya itu kinclong, mukanya glowing, sepatunya mahal. Aduh, itu undangan formal, undangan resmi dari sekelas Wapres untuk perwakilan ojol. Ya nggak mungkin lah mereka datang dengan seadanya, nggak mungkin.
Kita juga mempunyai etika menghormati sama orang yang mengundang, apalagi itu sekelas Wapres, Mas Roy. Apalagi pemberitaan ini udah diklarifikasi oleh salah satu pihak aplikator bahwa perwakilan dari Gojek itu adalah mitra aktif dari 2015. Nah itu Roy Suryo CS, Refli Harun ya, pernyataan-pernyataannya langsung dari mitra ojol. Dijelaskan teman-teman, dibeberkan seperti apa faktanya, bahkan diperlihatkan akunnya. Aktifnya itu dari tahun berapa gitu kan, kemarin kita lihat. Salah satunya dari Mbak Rizka Amelia. Aduh Roy Suryo ini. Udahlah minta maaf ya. Ngapain nge-framing kesana dan kemari, ngegoreng-goreng. Nah itu dia teman-teman untuk video sekarang ya. Yang pertama kita akhirnya tahu bahwa ibu-ibu kerudung pink butuh perhatian khusus. Yang kedua inilah balasan atau respon dari mitra ojol untuk Roy Suryo, Refli Harun, dan orang-orang yang menuduh bahwa ojol yang ketemu Wapres itu palsu. Oke, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it, catch you later.